Gegara Rocky Gerung, Muldoko marah besar sebut rela mati demi Jokowi. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Ya, kalau perlu Muldoko akan laporan. Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Sebaiknya Anda bertobat ya sebelum terlambat. Ingat, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kalau kamu lakukan itu, Rocky, yakin bahwa hidupmu semakin baik. Sebab ada banyak orang yang mengatakan, dan saya pikir itu benar, apa yang keluar dari mulut, itu yang ada di dalam hati. Kalau kata-kata yang keluar dari mulut itu yang kotor-kotor, itu artinya isi otak, isi hati kotor. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena yakin, ya, mulut itu ya dipakai sebetulnya untuk membangun seseorang. Jangan dipakai untuk mengeluarkan sesuatu seperti lubang yang lain untuk mengeluarkan kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Jangan. Pakailah mulutmu dengan baik agar mulutmu menjadi terhormat. Dengar itu ya, Rocky ya. Bertobat. Kalau dalam soal Rocky Gerung, kami sampaikan bahwa dalam ukuran NU itu jelas tidak sopan. Pernyataan seperti itu tidak sopan, dan saya minta warga NU dimanapun juga untuk tidak melakukan hal yang sama kepada siapapun, karena ini jelas-jelas sangat tidak sopan. Soal politik dan hukumnya ya kita serahkan kepada pihak-pihak terkait. Pernyataan akademisi Rocky Gerung yang viral di media sosial menyebut Presiden Joko Widodo dengan kata-kata yang tidak pantas membuat Kepala Staf Presiden Muldoko berang. Ia menegaskan jangan coba-coba mengganggu Presiden Joko Widodo. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu Presiden, kata Muldoko. Akibat perbuatannya, Rocky dilaporkan sejumlah kelompok relawan Jokowi ke Barreskrim Polri terkait penghinaan kepada Presiden. Saya ingin tegaskan itu, seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita karena akan membawa Presiden yang kurang baik ke depan, kata Muldoko. Muldoko juga mengingatkan tugas yang melekat di Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden. Jangan main-main itu, sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Kalau bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan, itu paparnya. Muldoko juga mengkategorikan pernyataan Rocky Gerung tersebut sebagai perilaku menyerang pribadi. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi Presiden, sungguh tidak bisa ditoleransi. Untuk itu, saya juga berharap penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti itu, bernegara ada aturannya, role-nya jelas tidak boleh sembarangan, jelas Muldoko. Tidak ketinggalan, Muldoko juga berniat untuk melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian. Kalau perlu, Muldoko yang akan laporkan, kata Muldoko. Sebelumnya, Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi melaporkan pengamat politik Rocky Gerung ke Barreskrim Polri terkait dugaan tindak pidana fitnah dan ujaran kebencian bermuatan sara terhadap Presiden Joko Widodo pada Rabu 2 Agustus. Pihaknya melaporkan Rocky Gerung terkait dengan pasal 28E2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Laporan tersebut terregister dengan nomor LP-B-2000-217
2/8/2023/SPKT Barreskrim Polri tanggal 2 Agustus 2023. Salah satu pernyataan Rocky yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Selanjutnya, terkait pernyataan Rocky yang menyebut adanya hasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau People Power mulai 10 Agustus 2023 jika pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden. Kemudian ada juga terkait pernyataan Rocky yang menyebut bahwa Presiden Jokowi berangkat ke Cina untuk menawarkan ibu kota negara untuk mempertahankan legasinya. Dalam laporan tersebut, Rocky dinilai telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Banadilah Komandan Brigif 1 Jaya Sakti Asop Kasdam 6 Tanjung Pura Derbindiklat Pusenif, Komandan Rindam 6 Tanjung Pura, Komandan Korem 141 Todopoli Watampone, hingga PA Ahli Kasat Bidang Ekonomi. Karirnya dilanjut menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD Kasdam Jaya serta Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrat. Ia juga dipercaya menjabat Panglima Kodam 11 Tanjung Pura, Panglima Kodam 3 Siliwangi, dan Wakil Gubernur Lemhanas. Tak berakhir sampai di situ, karir Muldoko kian melesat pada tahun 2013, sebab ia terpilih menjadi Wakasat sekaligus diangkat sebagai KSAD. Lalu ia bahkan dipercaya menjabat Panglima TNI, menggantikan posisi Laksamana Agus Suhartono. Selang 2 tahun atau pada tahun 2015, Muldoko mulai terjun ke dunia politik. Saat itu ia menjadi kader Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura. Ia bahkan dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dalam partai tersebut pada periode 2016-2018. Di sisi lain, Muldoko pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia periode 2017 sampai 2020. Adapun puncak karir politiknya saat ia ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada tahun 2018. Muldoko kembali dipercaya menjabat sebagai KSP dalam Kabinet Indonesia Maju pada tahun 2019. Hingga akhirnya pada tahun 2021, ia pun ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Hal tersebut memicu masalah internal partai karena ia dianggap melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono dari posisi ketum. Kementerian Hukum dan HAM pun kemudian tidak mengakui hasil KLB Demokrat Deli Serdang. Akademisi Rocky Gerung menyentil sikap Kepala Staf Presiden Muldoko yang mengklaim pasang badan untuk Presiden Joko Widodo. Menurut Rocky, tanggapan Muldoko sebagai pejabat publik tidak semestinya sikap mantan Panglima TNI tersebut disebut mirip preman.